Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Pada video kali ini akan membahas materi SKB CPNS dosen, yaitu tentang jabatan fungsional dosen. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, langsung ke soal yang pertama. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya adalah apakah A. Permen Pan RB nomor 17 tahun 2014 atau KB Permen Pan RB nomor 17 tahun 2013 atau KC Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 atau KD Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Untuk penjelasannya, aturan tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2013. Sehingga jawaban yang benar adalah B. Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. 1. Lektor kepala, 2. lektor, 3. asisten ahli, 4. profesor. Pertanyaannya, urutan jabatan akademik dosen dari yang paling tinggi ke yang paling rendah adalah apakah A. 4213 ataukah B. 4312 ataukah C. 4123 ataukah D. 4231. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013 dikatakan bahwa jabatan akademik dosen dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi terdiri dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. Sehingga jika diurutkan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, maka urutannya adalah profesor, lektor kepala, lektor, dan asisten ahli. Sehingga jawaban yang benar adalah C. 4123, yaitu 4 profesor, 1 lektor kepala, 2 lektor, 3 asisten ahli. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan jenjang pangkat pada jabatan akademik dosen yang lektor kepala adalah apakah A. pembina, B. penata tingkat 1, C. pembina tingkat 1, ataukah D. pembina utama muda. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013 dikatakan bahwa lektor kepala terdiri dari 1. pembina golongan ruang 4A, 2. pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan 3. pembina utama muda golongan ruang 4C. Sehingga jawaban dari pertanyaan yang bukan jenjang pangkat pada jabatan akademik dosen lektor kepala adalah B. penata tingkat 1. Lanjut ke soal nomor 4. 1. Membina kegiatan mahasiswa, 2. Mengembangkan bahan kuliah, 3. Menyampaikan orasi ilmiah, 4. Membimbing seminar. Pertanyaannya, di atas ini adalah termasuk unsur kegiatan jabatan akademik dosen dalam bidang. Apakah A. penelitian, B. pendidikan, C. pengabdian masyarakat, ataukah D. penunjang tugas dosen? Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen-Pan RB nomor 17 tahun 2013 dikatakan bahwa pelaksanaan pendidikan meliputi 1. Melaksanakan perkuliahan, tutorial, dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan, teknologi pengajaran, dan praktik lapangan. 2. Membimbing seminar. 3. Membimbing kuliah kerja nyata, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan. Yang keempat,
membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi. Yang kelima, melaksanakan tugas sebagai penguji pada ujian akhir. Yang keenam, membina kegiatan mahasiswa. Yang ketujuh, mengembangkan program kuliah. Yang kedelapan, mengembangkan bahan kuliah. Yang kesembilan, menyampaikan orasi ilmiah. Yang kesepuluh, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi. 11. Membimbing akademik dosen di bawah jenjang jabatannya. Ke-12, melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan jabatan akademik dosen. Serta yang ke-13, melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan bahan kuliah, menyampaikan orasi ilmiah, dan membimbing seminar, termasuk unsur kegiatan jabatan akademik dosen dalam bidang B. Pendidikan. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 5. Di bawah ini yang termasuk kegiatan pengabdian masyarakat adalah: apakah A. Membimbing kuliah kerja nyata, B. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan, C. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, D. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, ataukah E. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen.Pan RB nomor 17 tahun 2013, dikatakan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi 1. Menduduki jabatan pimpinan, 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, 3. Memberi latihan, penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat. Yang keempat, memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan. Dan yang terakhir, yang kelima, membuat atau menulis karya pengabdian. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan yang termasuk kegiatan pengabdian masyarakat adalah C. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 6. Di bawah ini yang termasuk unsur kegiatan penelitian adalah: apakah A. Membimbing kuliah kerja nyata, B. Menyunting karya ilmiah, C. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian, D. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, ataukah E. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi? Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen.Pan RB nomor 17 tahun 2013, dikatakan bahwa pelaksanaan penelitian meliputi 1. Menghasilkan karya ilmiah, 2. Menerjemah atau menyadur buku ilmiah, 3. Mengedit atau menyunting karya ilmiah, 4. Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan, dan yang kelima, membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental, seni pertunjukan, atau karya sastra. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan yang termasuk unsur kegiatan penelitian adalah B. Menyunting karya ilmiah. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 7. Di bawah ini yang termasuk unsur kegiatan penunjang tugas dosen adalah: apakah A. Membimbing kuliah kerja nyata, B. Menyunting karya ilmiah, C. Menyampaikan orasi ilmiah, D. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah, ataukah E. Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi? Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permen.Pan RB nomor 17 tahun 2013, dikatakan bahwa penunjang tugas dosen meliputi 1. Menjadi anggota dalam suatu panitia atau badan pada perguruan tinggi, 2. Menjadi anggota panitia atau badan pada lembaga pemerintah. Yang ketiga, menjadi anggota organisasi profesi dosen. Keempat, mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah. Yang kelima, menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional. Yang keenam, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah. Ketujuh, mendapat penghargaan atau tanda jasa.
Yang kedelapan, menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional. 9. Mempunyai prestasi di bidang olahraga atau humaniora. Dan ke-10, keanggotaan dalam tim penilai jabatan akademik dosen. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan yang termasuk unsur kegiatan penunjang dalam tugas dosen adalah D. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Berapa jumlah angka kredit kumulatif yang berasal dari unsur penunjang? Apakah A 15%, B 5%, C 10%, ataukah D 20%? Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2013. Dikatakan bahwa jumlah angka kredit kumulatif paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Paling rendah 90% angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk subunsur pendidikan formal. Bagian B. Paling tinggi 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan berapa jumlah angka kredit kumulatif yang berasal dari unsur penunjang yaitu C, 10%. Lanjut ke contoh soal nomor 9. Berapa tahun masa jabatan anggota tim penilai jabatan akademik dosen? Apakah A 2 tahun, B 3 tahun, C 4 tahun, ataukah D 5 tahun? Untuk penjelasannya, teman-teman bisa lihat pada Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, dikatakan bahwa masa jabatan anggota tim penilai jabatan akademik dosen selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Sehingga jawaban yang benar dari pertanyaan berapa tahun masa jabatan anggota tim penilai jabatan akademik dosen adalah B, 3 tahun. Oke teman-teman, itulah tadi 9 contoh soal dan pembahasan tentang jabatan fungsional dosen. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.